اللهم صل وسلم على آله وصحبه عشان بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الرسول الصديق الوعد الأمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم. وعافنا واعف عنا برحمتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم. لقد كتبت العابدين وترضى عن المسلمين رضي الله عنه والمسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بقبول بجال bidin amin surah lazim. Yang akan hormati pengurus masjid, Yahulmuddin, guru agama, tokoh masyarakat, dan para jamaah, Bapak Ibu sekalian, Masjid Yahulmuddin yang ulun hormati, ulun sayangi. Syukur alhamdulillah, malam ini malam yang agung, malam mulia, malam Jumat, kita pengajian setengah bulan sekali. Itu Jumat yang kedua dan keempat. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini Allah mencurahkan rahmat barakah kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan orang yang mensyiarkan Islam, Masjid Yahulmuddin mensyiarkan Islam. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Dan majlis talim salah satu taman-taman surga, dan hanya duduk di majlis talim paham paham diamalkan atau tidak sudah dapat pahala sama ibadah salat sunat 1000 rakaat. Luar biasa, bahkan lebih baik daripada itu. Itulah hikmah diantara untuk ilmu. Dan kalau kita meninggal dunia dijamin yaitu apa? Mati syahid. Nah itulah fisabilillah sama orang yang duduk di majlis ilmu. Makanya Rasulullah ada pernah meninggal dunia dan orang belum ilmu dosanya diampuni. Bahkan malaikat turun banyak ikut di majlis ilmu itu, pengajian itu, dan dia mendoakan kita doa keampunan. Amin ya rabbal. Doa malaikat jarang ditolak Allah Ta'ala. Salawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, dan orang yang mengikuti menghidupkan sunnah jasa. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat ujungan Nabi Muhammad. Amin. Karena menghidupkan sunnah beliau. Bapak Ibu, kita wajib menuntut ilmu berhubungan dengan mengenal Allah, iman kepada Allah. Mustahil orang mencintai Allah kalau kada kenal lawan Allah. Untuk mengenal Allah, kita harus mempelajari nama dan sifatnya. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang Badawi Al-A'rabi, yaitu Arab kampung yang berdiam di gunung-gunung. Dia bertakun, qala ya Rasulullah mata sa'ah, apabila hari kiamat. Apabila hari kiamat, dia bertakun hari kiamat, padahal lawas lagi. Jadi ya Rasulullah, qala la syai'a. Apa nak ikam siapkan hari kiamat ada datang? Adalah ikam persiapan. Ujar orang kampung ini apa? Ala anni. Nah, aku ada persiapan lah saya. Ala anni uhibbullah Rasul SAW. Cuma ulun hanya mencintai Allah dan pian. Itu aja modal ulun. Ujar Rasulullah apa bersabda apa? Qala anta man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi Nabi Muhammad masuk surga kena lawan aku, maka cintailah Allah Rasulnya. Seolah-olah lebih dari segala-galanya. Amin ya rabbal. Dan kita mencinta Allah ini kan mungkin karena kada kenal dulu maksudnya. Makanya orang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Itu. Kalau sudah cinta menimbulkan rindu ingin bertemu. Kalau sudah bertemu ingin lama rasanya. Nah itu orang beribadah. Ada persoalan sejam, 2 jam. Karena yang ingin berdialog itu ada dengan Allah. Baca Quran, berdialog dengan Allah. Salat, dia berdialog dengan Allah. Karena Allah yang dicintainya,
Yang ada persoalan berapa jam lah. Itu orang cinta biasanya. Kalau komunikasi habis pulsa, hakun berhutang, hakunnya supaya kawal pender, orang dicintainya. Nah itu gambaran cinta. Nah jadi orang Badawi ini, ulun cinta pian lawan Allah pian. Nah jadi modal kita nih masuk surga cinta dulu adalah rasa cinta kita di dalam hati kita dan Allah Rasul. Kalau sudah cinta tuh kita apa ya? Lalu pasien, inggih pun. Karena takutan kita orang yang dicintainya tuh ada cinta lagi, ada sayang lagi. Kalau kada dicintai lagi namanya murkanya ngarannya. Kalau cinta pasti ridhonya. Aku ridha, makanya kita ridha bertuhankan Allah, ridha bernabikan Nabi Muhammad, ridha beragama Islam. Kalau nyarida, ya pasti kita akan taat lawan Allah Rasulnya. Amin. Dan kita akan melaksanakan ajaran Islam. Nah di sini Bapak Ibu. Al-Qidam yang kedua sifat-sifatnya. Tadi kita bicarakan nama-namanya. Qidam itu artinya sedia. Yaitu Allah itu tidak ada permulaan. Ada yang menciptakan. Ada dengan sendirinya. Makanya ada permulaan. Lawannya hudus. Hudus artinya ada permulaan. Dari kadada jadi ada. Mbah ada kadada. Itu sifat makhluk. Karena setiap makhluk ini pasti mati akhirnya. Kullu nafsin jaikatul maut. Nah itu. Setiap yang bernyawa pasti mati. Punya setiap yang bernyawa pasti ada mati. Nang mencabut itu malaikat Israel berataan. Nang terakhir mencabut nyawanya siapa? Ya Israel sendiri. Suruh Tuhan ikam cabut nyawa ikam sorang. Wah, nang cabut nyawa sorang itu bagamat cabut kesusuban bagamat mun seorang. Mun orang mencabut tangan, ada tahu dia sakit ya Allah. Nah, itu. Cuma orang beriman tuh nanti ada sakit benar. Bahkan Rasulullah sudah, ya Allah berdoa lawan Tuhan. Pokoknya sakitnya mati itu aku aja nama menyandangnya umatku jangan. Han sayangnya Rasul kita. Kita sayang lawan Nabi. Malam-malam bangun habang mata. Begadang mendoakan kita sujud lawas. Mendoakan kita menangis-nangis. Selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nah itu Rasulullah. Jadi cinta Rasulullah itu ada luar biasa. Sedangkan kita bang, kalau dihitung cintanya kita lawan Rasulullah. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi hudus itu artinya setiap yang dijadikan Tuhan itu makhluk. Sedangkan Allah itu khalik penciptanya dan kada ada yang menciptakan. Makanya seorangan Allah itu satu aja. Nah, jadi tidak bermulaan dan mustahil Allah itu ada permulaannya. Nah ada permulaan itu makhluk. Nah, jadi makanya Tuhan aku kada beranak dan kada diperanakakan. Nah, itu dasarnya dalilnya lam yalid walam yulad. Itu nah arti nang kidam nih. Aku kada beranak dan kada diperanakakan. Ya aku Yesidin. Kenal kita. Aku seikong aja Yesidin. Ya akulah yang menciptakan semua makhluk sebelum aku ini ada. Dulu surga neraka kada ada. Akhirat kada ada, aras kada ada, langit kada ada. Kada ada tuh pemerintahan, malaikat kada ada. Ada. Udara kada ada, cahaya kada ada. Jadi yang dibedakan Tuhan itu sama cahaya. Ada udah kami tuh cahaya tuh anaknya Padol. Cahyati ngarannya. Bapak Ibu. Nah, dalilnya mana? Quran menjelaskan jelas luar biasa. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Apa yang dimaksud dia yang awal yang akhir? Di dalam kitab disebutkan dia yang awal yang akhir itu artinya apa? Sebelum makhluknya ada sini sudah ada. Yang akhir orang matian kena hari kiamat sini aja nah ada surangan. Malaikat berarti mati dan hidupnya. Karena dihidupkan oleh sidin. Ya, nah kiamat hari kiamat kok. Nah, itu. Jadi itulah yang disebut namanya apa namanya Al-Qidam. Ya. Jadi Al-Qidam atau Qadim. Makanya Allah itu Qadim. Wal awal wal akhir wal batin. Di dalam kitab disebutkan tentang masalah Qadim ini. Nah, masalah Qadim ini. Di antaranya surah Al-Hadid. Nah, Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Ayat 30. Ayat 3 ayat 3.
Surah Hadid. Ujar Tuhan sampai habis ayatnya wal awal akhir wa batin wa bi kulli syai'in alim. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Akulah yang zahir dan akulah yang batin. Itu kalau terjemah umum. Kalau situ dialah yang awal, ya dialah itu ya Allah Ta'ala. Yang kada permulaan dari kada babah, kada mama, kada bedang sanak, ada yang sendirinya. Dan akulah yang akhir, dialah yang akhir. Yang akhir itu ialah habisan orang musnah, hancur, mati, binasa, sidin masih hidup. Sina ada. Dan akulah yang zahir, nampak Allah itu ada dengan adanya alam semesta ini, buktinya ya diri kita. Nah, ya kalah bukti Allah itu ada ya diri kita nih dan alam ini. Kita ini kadang mungkin ada yang sendirinya. Contoh, ini apa ngarannya? Mija ceramah ini nah kadang mungkin ada yang sendirinya, pasti ada tukangnya. Nama ulahnya, tukang kayu. Siapakah nama ukirna Jeparan itu tukang kayu? Tahu lah pian. Ada tahu di mana rumahnya, siapa ngarannya? Kayak apa orangnya? Lu udah tahu? Tapi ada orangnya, ada mungkin mencungkung sebenarnya ada. Pasti ada tukang kayunya. Nang membawa ke sini pulang. Nukar di toko mana pulang. Nah itu panitia jangan tahu. Nang nukar pemulaan. Nah jadi orang nang tahu tuh berarti ilmu tahu. Nang yang nukar di wadah si ano, nang maulahnya si ano. Nah, itu berarti dengan ilmunya. Takon, kayak kita bertakon. Di mananya nukar nih, siapa pemulannya. Nah, itulah dalam Quran Tuhan padahkan. Lalu ada hadis penjelasnya Rasulullah. Sehingga tahu. Nah, tahunya kita itu ya dari ilmu. Nah, itulah ilmu. Nah, Bapak Ibu yang berarti batin. Batin itu kan aku dilihat. Ini, tapi kita di akhirat hari kiamat. Di surga itu kita kalau melihat Tuhan. Tapi Tuhan bukan di surga bagaimana? Cuma sini menampakkan diri. Ya jalan Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah. Kayak apa kita memandang Tuhan? Iya kayak ikam memandang matahari bulan kan jauh tuh di mana andaknya. Sualah ikam naik ke bulan. Sualah menjajak matahari. Mana? Di sana di atas langit. Kalau Tuhan bukan di langit. Karena langit itu sebelum ada Tuhan sudah ada. Aras tuh bukan di aras bagaimana Tuhan. Walaupun Tuhan bersama yang di aras. Tapi Allah kan bukan di aras. Jangan sampai kita umat Islam yang punya akidah ini jangan memadahkan Tuhan bertempat. Bila mengatakan Tuhan bertempat berarti sama makhluk. Bila sama makhluk berarti kelemahan. Nah, punya kekurangan. Kan memerlukan tempat. Sedangkan sini kan memerlukan waktu dan tempat, ruang dan waktu. Bila ada mengatakan orang ceramah yang Tuhan punya tempat dan waktu, itu berarti sudah salah secara akidah. Nah, hati syirik kita menyamakan Tuhan. Maka aku ada sama lawan makhluk. Setiap makhluk pasti melakukan waktu dan tempat, udara, dan lainnya ruang dan waktu, cahaya. Allah Ta'ala kan perlu. Karena sebelum cahaya ada, Tuhan sudah ada. Nah, di mana sih bagaimana? Jangan pikirkanlah makhluk puji sirin. Nah, itu contoh batin tersembunyi. Tuhan itu ada. Tapi kadang kau melihat. Kalau jahir kita ini kadang kau melihat. Indra kita kadang kawa. Cuma kita merasa Tuhan itu ada. Sama roh. Roh pernah lebih melihat kayak apa roh. Ada kawa. Walaupun yang gunakan alat mikroskop yang canggih akhir zaman. Yang canggih luar biasa. Sekecil apapun bisa lihat. Tetap pada kau melihat Tuhan. Tapi ya Tuhan aku kau lihat di akhirat. Bagi siapa? Pertama orang yang sembahyang subuh. Orang yang ketujuh sembahyang subuh itu melihat Tuhan. Gitu. Orang ketujuh berzikir. Melihat Tuhan. Gitu. Ayo. Orang masih memang tahajud, kau melihat Tuhan gitu. Orang guringannya bangun malam, Allahu Akbar gitu. Itu orang kau melihat Tuhan gitu di akhirat. Jadi kada semua orang masuk surga itu bisa melihat Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang dia beramal di dunia ini dengan baik dan benar, itulah kena yang bisa melihat Tuhan. Kada sekadar beriman, tapi wajibnya beramal. Bukti iman itu mengamalkan. Wa amalum bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan ya sembahyang, ya puasa kita Ramadan, ya kita sembahyang sunat, sembahyang tahajud. Salat terbaik sesudah sembahyang 5 waktu Tuhan ialah sembahyang tahajud, sembahyang malam. Wah, tuh. Tuhan padahkan dah. Dalam Al-Quran maqam mahmuda, dalam hadis ya Allah disebutkan.
Abdul salatu apa? Seutama-utama sudah salat fardu ialah salat sunat apa ya? Ya salat malam. Nah, tahajud. Kemudian di dalam doa Nabi pernah berdoa Allahumma antal awal. Oh, ini sudah Nabi berdoa pernah ya Allah, engkaulah yang awal. Qablaka syai'u, tidak ada sesuatu pun yang mendahului pian. Hadis Imam Muslim. Nah, itu lalu sini minta imbahnya kepada Allah Ta'ala. Nah, lalu hukum dalilnya banyak dalam Al-Quran. Nah, kemudian dalil akli, dalil akal. Karena kalau orang hanya Quran hadis, kada ditupang dengan akal, kada kuat. Nah, memperkuat itu hukum akal. Karena berarti hukum nakli, hukum berdasarkan Quran hadis, jelas tuh, wajib percaya. Kemudian secara akal, ya kan tadi lah, ada mungkin ini ada tuh kak, hukum akal. Ada mungkin ini mikrofon ini ada, pasti ada pabriknya, elektronik di mana Jakarta kah di luar negeri. Kan? Nah, hukum akal antara kadim dengan hudus itu nang makhluk, semua makhluk hudus, termasuk malaikat. Itu berlawanan. Kada kawa berhimpun keduanya. Maka kalau Allah Ta'ala baharu, niscaya Tuhan berkehendak kepada membaharui, kada mungkin. Jadi Tuhan itu kada mengambil manfaat semua diciptakannya. Menciptakan matahari kada mengambil manfaat energi matahari. Menciptakan aras kada gasan tempat sin berdiam. Menciptakan surga kada gasan sidin, gasan kita. Jadi orang hebat mau ulah sesuatu kada mengambil manfaat. Berarti banyak menikmati akhirat kena siapa dunia dan akhirat kita. Malaikat kada menikmati surga jadi nikmatinya ya. Karena malaikat itu begini kada bisa. Makan kada bisa, minum kada bisa, guring kada bisa. Makan nikmat tuh guring nyaman. Makan nginom kada bisa ya. Berumah kadanya. Tempatnya cuma adanya tempatnya. Nang paling banyak di langit ya Nabi. Malaikat tuh setiap langit tuh ada. Dan langit tuh lebar, luas. Situ malaikat. Nang spesial berzikirnya nang 70.000. 80.000. Nang spesialnya berzikir aja. Nang spesial buat tasbih. Nang spesial rukuk, sujud. Nang spesialnya macam-macam. Ada nang bersalawatnya lawan Nabi. Itu bubuhan malaikat. Makanya innallaha malaikatahu. Allah malaikatnya bersalawat lawan Nabi. Nah di situ. Ada mungkin sidin berkehendak kepada yang diciptakan sidin. Nah, dan kalau Tuhan memadahkan Tuhan itu ada apa namanya pemulaannya itu daur. Daur itu apa ya? Terputar daur. Dan tasalsul terus itu berantai silsilah. Kan berarti kalau sini ada bisi abah, ada datu sini terus ke mana sambungnya. Bisi ading, bisi dan sanak, bisi anak cucu Tuhan tuh. Nah itu ada cara kaya kada nerima. Namun Tuhan tuh ada Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D. Ya Tuhan tuh dua, hancur dunia ini. Jadi sikung aja matur alam semesta nang dunia akhirat ini. Ya Allah Ta'ala, Tuhan kita. Nang qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Ya orang kami bertakun berapa Tuhan Eka Muhammad, Tuhan kami banyak. Ya Nabi Tuhanku satu aja, Tuhan kami satu aja. Nah. Dan apa namanya? Allah Ta'ala itu kada berkesudahan tidak berakhir. Mustahil Tuhan itu berakhir. Bisa mati Tuhan itu. Bisa mustahil, bisa rusak, bisa berubah. Mustahil. Jadi Allah Ta'ala itu ada permulaan. Nah, segala makhluk permulaan. Jadi kita ini pahit dari kadada jadi ada. Kena dari kadada jadi ada, kadada pulang. Ya kita. Tuhan itu ada kayak itu. Itu sifat kita. Makhluk ini semuanya. Misalnya kadada, ciptakan Tuhan ada. Kita aja kan bergilir nih. Menunggu giliran mati. Tinggal nama kita. Makanya kalau manusia meninggal tinggal ngaran. Kalau apa? Nah itu. Jadi ngarannya lagi lawan perbuatan baik nanti dikenang orang. Nah jadi kita bisa-bisa aja supaya dikenang orang. Amin ya robbal. Oh si anu meninggalkan kebaikan. Maka bisa didoakan orang. Amin ya robbal.
Nah itu disebut namanya makhluk. Dari kadada jadi ada hancur kan. Allah Ta'ala ada sama. Nah lalu semua peristiwa hidup ini Tuhan ciptakan kesen kita. Makanya jar para ulama tauhid, kita ini harus pandai-pandai bersyukur lawan Tuhan. Lalu alhamdulillah tuh banyak ki. Ilmuntung alhamdulillah. Aku ini ada pernah berprogram, aku ini ada di dunia. Alhamdulillah aku masih hidup. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Ta'ala menjadikan aku manusia pulang. Jadi takdir kita diciptakan manusia. Jangannya kita diciptakan binatang. Hari kurban lucot kita. Syukur jadi manusia. Jangannya jadi jin pulang. Sebaik-baik jin. Seburuk-buruk manusia. Sebaik-baik jin. Harap seburuk-buruk manusia pulang. Jangan jadi jin kita nih pulang ya Pak. Ngeri kalau kita nih jadi jin. Ya kan? Jadi sebaik sempurnanya manusia, ini cantik makhluk itu ya manusia. Surah Madakan, laqad khalaqna insana taqwim, nang sempurna itu ya manusia nih. Malaikat kada sempurna, kada bisi nafsu. Iblis, lawan setan kada sempurna juga karena bentuk tubuhnya, badannya sebagainya ada sama lawan kita. Diciptakan daripada api. Nah beda Allah sudah. Jadi bersyukur malah kita jadi manusia itu satu. Kita mengenal kidam, maka banyak bersyukur, maka ditambah nikmat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, syukur kepada Allah Ta'ala, kita dijadikan orang beriman. Bahkan kita ini beriman ini 4 kuitan, ya kalau Islam turunan, ya. Udah, kalau jadi Islam keturunan, dijajak orang. Ya Allah, orang beriman, berdahulu, coba lihat orang kafir. Matinya. Kita ini beriman, selama masih ada iman, maka jaminan masuk surga. Ya Allah, selama masih ada iman. Akhirnya masuk surga juga kena. Syukur kepada Ta'ala kita jadi Islam. Ayo, syukur. Syukur kita kepada Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa aja menangis. Nang harap benar tuh udah nabinya. Nang banyak disebut Al-Quran ngaran sidin. Nang bisa berdua Tuhan. Hendak jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa kita ini hendak menjadi umat yang lain? Syukur kita. Jadi umat Nabi Muhammad. Syukur kita nih apa? Diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Kita kawa beribadat itu karena taufik pertolongan Tuhan. Hidayah petunjuk Tuhan. Taufik hidayah. Syukur kita diberi taufik oleh hidayah. Syukur kita nih apa? Apa namanya? Nah, berbakti lawan kedua orang tua. Syukur. Alhamdulillah. Karena sumber kita nih ada sebabnya orang tua. Tidak ada lagi manusia sudah Nabi Adam lawan Nabi Isa, Siti Maryam, tidak ada lagi nang itu. Nang kada abah mama lan Hawa itu. Kalau Nabi Adam kada abah mama, Tuhan ciptakan. Ujatun aku sanggup menciptakan makhluk tanpa abah, tanpa mama. Bahkan sekaligus langsung jadi di tulang rusuk Nabi Adam ya Hawa. Mama ada, abah kada ada, aku sanggup. Secara akal kada mungkin mun bibinian kada belaki betianan, kada mungkin. Kada mungkin betianan kecuali ulun lakinya. Kada mungkin. Tapi bagi Allah Ta'ala mencontohkan Siti Maryam kada belaki betianan. Karena Tuhan punya kehendak, punya kudrat, punya ilmu. Nah, jadi syukur kita. Terima kasih orang tua. Makanya kunci masuk surga itu bakti lawan orang tua. Kayak apa aja amal harat, sembahyang, puasa, zakat, haji setiap tahun. Tapi orang kuitan durhaka, habis amal dihancur Tuhan. Ada artinya amal. Di situ pulang kita. Jadi kunci masuk surga itu abah mama. Kunci masuk surga. Jadi kunci masuk surga itu ulun kitab baca tauhid. Pertama, kita beriman dengan Allah, la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu kunci masuk surga. Yang kedua sembahyang. Yang ketiga bakti sama orang tua. Tuh. Kayak makanya tahalang masuk surga bila orang durhaka lawan kuitan. Sahabat Nabi aja jangan kada dimaafi Mama Sidin masuk neraka. Pada orang ahli ibadat dekat lawan Nabi. Oh iya. Yang ada Nabi memohon, wahai ibu ampuni anak pian, ampuni Alqamah ngarannya. Maafi aja kesalahannya. Padahal kada salah anak nih. Bini nang salah. Bini nang menyakiti bintuha. Lalu laki jadi masalah. Makanya banyak orang kada akun bebini. Kenapa? Pacang menyakiti kuitan kena.
Sudah meninggal kuitan hajar akun bebini. Takutan kalau bini menyakiti mama serumah. Kuitan diulah babu, diulah pembantu di rumah. Takutan. Iya nang kalau golon tuh 45 50 umur hayar kawin. Bakawin banakan nang bini umur 27 kosong diambil bini. Duikung halus-halus meninggal. 60 udah umur lebih meninggal. Tuha. Waktu itu udah kun kawin. Hendak kayak kawin. Tapi mama digaduh nabungkok. Mama tuha di rumah. Abah sudah meninggal lawas. Berduaan dia di rumah. Takutan sidin pas meninggal. Seminggu, sebulan. Kawin sidin. Cuma lawas. Cuma mana-mana kawin. Cuma kedua ini. Karena orang ilmu lulusan sekolah di Timur Tengah. Kedua ini sidin. Kalau pina menyakiti mama bungkuk nih namanya kita sakit hati sidin. Bungkuk nah kuitan tuha bener. Masih hidup. Takutan kalau menyakiti kuit. Seorang begawinya menyakiti kuitan kan di rumah. Takutan. Ayo. Jadi munnya kawa kuitan itu. Bujur-bujur dipadahi bini. Menggaduh kuitan jangan sampai kamu menyakiti mamaku. Coba bila kamu menyakiti mamaku sakit hati. Aku pada masuk surga gara-gara ikam. Nah, pas ketahuan menyakiti pintu ya kisah di film. Ikam menyakiti aku, mamaku nih. Baik, baik perajau aku. Dosa ikam. Oh no yuk. Jadi pilih aku kah, pilih mama ikam lah. Oh, ayo. Jangan bini pulang. Pilih aku kah, pilih mama ikam. Jangan laki aku pilih mama aja. Oh, lu menangis saya. Itu kisah dalam film Pak. Indosiar. Asih. Nah ini pulang. Nah, hormat kepada ulama boleh. Kalau orang sudah kidam, oh Allah ciptakan para ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Jika ada guru agama, pewaris nabi ini kita kada tahu agama. Kita kada tahu agama, sembahyang kada bisa. Masalah puasa, masalah Tuhan kada tahu. Bertauhid kada. Kenapa? Kada menyampaikan coba orang yang tinggal di padang hutan yang ada suah tetamu orang. Yang itu halal, haram, kenapa? Besalawar, kada kayaknya. Hantup terus temannya, nafsunya tumpang dipakai. Ada aturan lagi, kenapa? Jadi agama ini pakai aturan. Nama atur Allah Ta'ala, Nabi yang diutus. Nah, jika ada para sahabat, para tabi'in, para wali, para ulama. Sampai ke udah kita nih, nah. Kita nih kada tahu di agama. Mungkin di Banjarmasin ini kada ada masjid. Untungnya disuruh Pangeran Suryansah bari masuk Islam di ulah masjid pertama di Kuwait. Ya kan tidak kan tahu di sembahyang Jumat kita. Nah, terima kasih kita. Tuhan memberi petunjuk hidayah masuk Islam sih. Alhamdulillah. Dan pulang makanya guru sompol wasiat sidin waktu anak meninggal hormati ulama. Iyo. Arti ulama jangan minta gila hormat kada boleh juga. Arti hormati ulama itu, ulama jangan dimusuhi, jangan dijauhi, dekati. Bu, ulama jangan dimusuhi, dekati. Artinya sasahi ulama gimana? Pengajian ada datangi. Itu artinya jadi tahu di agama. Nah, jadi kalau ada guru agama, pesantren, tempat-tempat ibadah orang-orang majelis, kita ini kada tahu di agama, jangan tidak. Mulai bahari, Datuk Kalampayan itu berjuang supaya Kalimantan ini beragama. Tahu sembahyang, tahu puasa, tahu berzakat, tahu naik haji umrah, tahu bermasyarakat. Perjuangan Datuk Kalampayan. Alhamdulillah. Kemudian berkhidmat kepada semua makhluk. Karena Rasulullah itu mencintai umat. Siapa yang memusuhi umatku, menyakiti umatku, sama yang kita aku sidin. Kalau sudah kita beragama, insya Allah sesama manusia kita kada mau menyakiti, menjalimi, membunguli, menipu, kada mau. Kenapa? Pun kita menyakiti, jalim melawan makhluk Allah Ta'ala, tahalang ulama surga. Hablum minanas kada baik. Bila menyakiti umatku, sama yang kita aku. Berarti kada cinta Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Nah, situ kuncinya, Pak. Makanya, banyak orang yang tahalang ke surga, gara-gara hubungan manusia kada baik. Nah, ayo, banyak tahalang. Seharusnya masuk surga kada jadi. Kenapa? Karena urusan manusia ini. Sesama manusia makhluk ini. Jadi kalau kita baik pada makhluk, jangankan kita lawan manusia, binatang jadi serutuan baik, kada boleh menyakiti. Ada orang wanita yang berdosa, meminumi anjingnya masuk surga. Rahmat Tuhan diberi, ayo, mati wanita itu.
dengan ikhlasnya memberi makan, memberi minum karena yang kehausan, anak mati di padang pasir. Itu gambaran kepada kita bahwa kita tuh harus apa? Berkhidmat kepada semua makhluk. Kada boleh menyakiti makhluk. Seorang perempuan mengurung kucing dimakannya kada, diapai kada, apalagi menimbai kucing ke sungai, dijerat awaknya mati. Kan kucing aja masuk neraka aja Rasulullah. Nah, di situ oleh karena itu inilah ajaran Islam tuh, ajaran kasih sayang. Tauhid mengajarkan kita supaya pandai bersyukur. Nah, jangan kupur. Nah, itu tauhid yang kita ingat kepada kidam kadim tadi. Nah, itu urusan kadim Bapak Ibu. Nah, lalu bicara masalah kadim lebih dalam, kita buka di dalam kitab. Kadim itu sudah dikenal dalam ilmu tauhid. Nah, jadi kadim itu lah, jadi wujud kadim itu bukan sesuatu, karena sesuatu itu masih benda. Sebab wujud kadim itu tak ada seumpamanya. Jadi makanya Allah Ta'ala itu bukan sesuatu. Pada boleh. Nah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dalam Al-Quran kan ada itu. Lai sampai sini sayun walam yakul kufuwan ahad. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bukan sesuatu itu masih benda dalam ilmu tauhid. Karena Tuhan itu bukan benda seperti makhluk ini, kada melihat tapi kada memata kayak kita. Bila Tuhan mengatakan melihat tubuh mata kayak kita, berarti sama manusia Tuhan tuh. Sini menciptakan kita ini kada sama manusia. Ya orang ajaran musabbihah mujassimah, Tuhan tuh seperti Nabi Adam kenalnya. Tingginya 30 meter. Ayo badannya, dadanya 7 hasta. Berarti Tuhan sama Nabi Adam. Nah, itu syirik namanya. Nah, jadi muhaddas sesuatu yang baru, itu makhluk. Jadi kidam itu bukan sesuatu. Nah, lalu ulun jelaskan lebih dalam lah arti kidam itu tadi. Kidam itu Allah, sifat Allah Ta'ala nang sidin itu nang tidak ada permulaan dan kada ada menyamai apapun. Nah, itu kidam. Nah, kalau kita melihat ke atas, melihat ke bawah, ya Kak, Tuhan bukan di atas di bawah. Lihat kita pulang, ada tantangan, ada ujian, lihat masalah, Tuhan kan ada masalah kayak kita. Iya kan? Makanya Tuhan tuh ada perlu peringatan, teguran. Ada perlu sidin. Nah, ada kita ini pasti ada teguran, peringatan, hukuman. Ya kan? Semua kita harus sabar, ikhlas, syukur. Tuhan gak ada perlu sifat itu. Kita jadi disuruh sabar, ikhlas, syukur. Orang beriman rugi kecuali orang beramal. Orang beramal rugi kecuali orang ikhlas. Mohon pulang. Ya Allah, itu pulang gitu tuh kita, itu perluan kita, Tuhan gak ada perlu itu. Ya kan? Nah, kalau arti muhaddas itu baru itu bisa dipikir-pikir, dirasa-rasa, dibayang-bayang. Tapi Allah Ta'ala kadim itu kan kau dibayang-bayangkan. Jadi kalau mau berpikir, membayangkan Tuhan tuh kayak ini, udah boleh. Kadang-kadang ada umpama, ada contoh di misal. Kalau kita membayangkan presiden misalnya, presiden akan kita lihat di luar negeri, kau dibayangkan. Nang bahari misalnya pulang, kau dibayangkan. Tapi kalau Nabi Muhammad boleh dibayangkan. Tuhan kada boleh dibayang-bayangkan. Tuhan tuh mungkin kayak ini, mungkin kayak ini. Oh, kada boleh. Kada boleh kita. Jadi kadim Tuhan tuh tidak bisa dipikir-pikir, tidak bisa dirasa-rasa. Kalau pang dirasa di hati, oh Tuhan tuh kayak ini mungkin. Ada kawa. Makanya film-film tuh maulah roh-roh tuh gin. Ada kawa dilihat. Tuh film tuh jangan percaya roh tuh terabak. Itu hanya hayalan. Pikir-pikir. Roh tuh kayak ini. Lalunya kena keluar kayak ini, lalu duduk, lalu, itu hayalan. Nah, film-film itu jangan percaya, pian. Naimbah mati, esok ada pulang. Itu film. Jadi kalau pian percaya nang film-film nang roh-roh itu kelihatan, Nabi aja mandahkan roh Tuhan mandahkan. Jangan dipikirkan roh itu, Nabi jangan kau melihat. Cuma orang disisak di kubur, Nabi melihat. Nah, mendengar, didengarkan Tuhan. Ayo.
Nabi Isa kau juga mendengar, bahkan hidup orang mati. Sudah hidup ya padir kau, karena kau komunikasi. Iya. Jadi Allah Ta'ala itu kada kau dibayang-bayangkan. Tetapi nyata ada. Ada sidin. Jangan dipadakan Tuhan di awak begana. Nah, berarti bertempat di awak. Nah, jangan juga. Tapi nama Tuhan harus diandak di sini. Nah, namanya aja diandak Allah. Allah itu nama sidin. Bukan Tuhan Allah itu nama. Nah, maka ciri kadim itu apa? Ciri yang Tuhan kadim tidak berawal. Yang kedua, tidak berakhir ciri-cirinya. Dan sidin ada. Sidin itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau, kalau pengharum ya lewat Tuhan. Tidak berukur, tidak bisa diukur. Makanya ada gaya Nabi Adam kena. Orang aliran sesat, Tuhan kayak Nabi Adam kenalnya. Berdiam di aras, duduk di singgah sana-sana. Nah itu sudah sesat ilmunya. Jangan dipercayai. Tidak kawa dirasa dan berasa. Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak tersentuh oleh apapun. Tidak bisa disentuh. Tuhan itu kekal, tidak rusak, binasa, berubah, temporer, ada dan seterusnya. Itu. Jadi ciri-ciri Tuhan yang apa namanya kadim itu ada kawa dibayang-bayangkan. Jadi kada boleh kita dipakai duduk mahayal di muka lawang, di muka rumah, minum kopi, makan wadai, rumah hayalkan Tuhan melihat ada cahaya. Mungkin Tuhan seperti itu, jangan. Lalu kita melihat apa itu makhluk Tuhan. Di pikiran, terlintas di pikiran, di hati, itu makhluk Tuhan, selesai. Bukan cahaya, bukan Tuhan itu ini. Bila ada perasaan, Tuhan itu kayak ini. Itu makhluk Tuhan. Tuhan itu kada kawa dibayangkan. Nah kalau ciri muhaddas kawa, sesuatu itu kau dibayangkan. Berawal, dari tidak ada menjadi ada. Rasulullah itu ada dasarnya, diciptakan Tuhan. Malaikat itu ada, bisa dihayal malaikat. Berakhir dari ada menjadi kadada, itu adalah muhaddas, makhluk. Berbentuk, malaikat itu berbentuk. Jin berbentuk, bidadari berbentuk, surga berbentuk, aras berbentuk, neraka berbentuk. Dan berwarna, malaikat itu berwarna. Pernah menyerupai makhluk. Nah aslinya lawan Nabi menampakkan diri Jibril. Malaikat Israel itu berbentuk, bahkan berisi apa? Berisi mata banyak. Ada dua, kalau manusia dua aja berisi mata. Berisi halar banyak. 600 sayap, Jibril itu berisi, makanya bisa terbang kemana-mana. Kalau pesawat harapnya, sayapnya dua aja. Itu kan laju bener pesawat. Jibril itu 600 sayapnya. Makanya sekejap matanya tak keliling planet bumi ini. Itu Jibril. Surga adan, sin mengulingi, lucut. Beberapa jam ada tak keliling lagi surga. Berarti luas banget surga tuh. Itu digambarkan dalam kitab. Tuh, muhaddas itu pasti berwarna. Dan warna itu memerlukan tempat pulang. Dan setiap dunia ini berbau. Dan rasa dunia ada manis, ada pahit, ada masam. Ya Allah. Ada pahit, ada masam, ada manis, apalagi ada pedas. Itu dunia berbau pulang. Berukuran. Dunia ini berukuran masih gitu, ada berapa ukurannya beri mulai. Ditambahi lagi dengan tindanya, berapa ukurannya wah ini. Panitia aja mungkin yang tahu. Nah, jadi Tuhan itu jangan dibadakan tinggi rendah. Kalau malaikat ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kona, ada yang halus. Itu malaikat kada sama juga. Bentuk wajahnya pun kada sama malaikat. Kita di masjid ini beratan kada sama, muha berbeda-beda. Kada sama, itu kekuasaan Tuhan. Kenapa ya menukar rambutan kada sama rasanya? Nukar sumangka kada sama. Nukar apal kada sama. Tukarakan bini, tukaran apal, tukarakan naik. Bemamai bini masam. Dikira manis. Ternyata ada yang manis, ada masam. Namanya sama pada apal. Rambutan warna bentuknya berbeda-beda. Rasanya pun beda-beda. Pepaya sama pohonnya. Sama ditanam di tanah yang sama. Tapi rasa berbeda. Wan pulang bentuknya berbeda. Ganal panjangnya berbeda. Nah itu muhaddas ngarannya, itu makhluk.
Bidadari itu ada sama, boy. Tapi cantik semuanya. Ada sama. Jadi kita pun perempuan ini kan ada samanya. Itu kekuasaan Tuhan. Ayo, hidung ada sama, awak ada sama. Sampai ke bawah-bawah ada sama. Kan? Tertawa pian. Sama ngarannya cuma beda-beda. Biar guru sukumpo itulah. Nah orang bisi bini banyak tuh ada sama. Punya sama buat apa bini banyak? Jadi berasa panas dingin. Beres tuh ada sama. Belum lihat di anjir 6 macam mengaran beres. Bentuknya pun ada sama. Ada panjang, ada halus, ada kenal. Makan di Arab, kenal panjang-panjang nasinya. Pulang, itu ada berasa panas, dingin, kasar, lembut. Lain-lain. Itu makhluk. Tuhan jangan sampai disamakan ke itu. Itu namanya kadim Tuhan tuh. Bertempat. Nangaran tempat itu Tuhan ada makhluk tempat. Di atas, di bawah, di belakang, di samping, di utara, di selatan, di barat, di timur. Itu nama tempat. Jadi Tuhan itu bukan di timur, di barat, di utara. Kita sembahyang menghadap ke barat. Menghadap ke matahari pajah. Bukan menyembah matahari. Bukan Tuhan berdiam di situ. Kita menyembah, sembahyang, menyembah Allah. Menghadap Baitullah bertahan bakuliling. Bulat bakuliling. Bulat. Ya Allah, ujung sana, ujung sana. Ayo. Semua menghadap Baitullah. Ya Allah. Semua menghadap Baitullah. Makanya masjid anu tuh bulat. Bundar bulat. Kenapa? Supaya orang sembahyang menghadap Baitullah. Bukan menyembah Baitullah. Tetap Allah jadi orang kafir sama kayaknya jeju aja. Kayak kami mana patung. Bukan ada sama. Kita disuruh Tuhan menghadap Baitullah. Tapi tetap menyembah Allah kita. Bukan menyembah Baitullah. Dan bukan perantara Baitullah itu. Itu kiblat. Supaya menyatukan umat Islam sedunia. Siapapun harus satu. Tuhannya satu. Nabinya satu. Kitabnya Quran satu. Kiblatnya satu. Kada boleh dua kiblat. Kada sah keislamannya. Nabinya dua kada boleh juga. Kitabnya dua kada boleh juga. Ada Quran baru, ada Quran lama. Kada boleh. Quran jadid, Quran kadim. Ada. Kalau pendapat ulama fikih ada. Kaul jadid. Kaul kadim. Kalau Quran kada boleh. Karena Quran itu kada berubah. Kada boleh dirubah. Yang kitab lain sudah berubah ini. 2 bulan, 3 bulan bisa ada perubahan. Undang-undang bisa berubah. Peraturan bisa berubah. Tapi peraturan Allah sampai kiamat kada berubah. Sembayang tetap kayak itu kada boleh dirubah-rubah. Bila merubah-rubah berarti bidah. Nah. Kalau nang 2 rakaat, 4 jadi 2. Memang ada. Namanya jamak kasar. Atau kasar. Nah itu. Jadi itu. Kemudian bersentuh. Bisa disentuh. Tuhan tuh ada. Bisa rusak, bisa berubah. Bisa mati, bisa hilang, bisa berhalus, bisa gering. Nah, itu kadada bagi Tuhan. Kadada, bisa makan, bisa minum. Sidin bebini. Jadi Siti Maryam tuh disetubuhi Sidin. Oh, jangan. Betul pulang si Allah, betianan kada belaki. Sidin juga aja manianani Tuhan juga. Oh, sekalinya Udin nama mengawini. Nah itu artinya apa? Kita tahu sudah itu ke Tuhan. Jadi Allah Ta'ala itu bukan benda konkret, bukan benda yang nyata, bukan pula abstrak, bukan maya. Tuhan tuh ya bukan. Karena nangaran di alam maya tuh masih sesuatu seperti malaikat, jin, itu alam gaib. Tapi gaibnya Tuhan gak ada sama. Oh, berarti Tuhan itu sama malaikat di alam gaib ya, begana. Makanya kada kelihatan. Oh, begana itu bertempat berarti. Jadi jangan dipikirkan itu perlu berurat tauhid. Iya kah? Quran memerlukan singgasana anu Tuhan. Kada perlu sih kursi diulahkan, kada perlu sih duduk. Ada pohon anu jar di langit tuh ada pohon Sidratul Muntaha. Jadi Tuhan memerlukan di situ supaya ada situ sidin bernaung macam-macam. Ada perlu. Di langit ada air. Di Sidratul Muntaha ada surga dan air beparakan surga adan. Jadi Tuhan di situ begana ujangan juga dan seterusnya.
Jadi kalau contoh benda itu nah abstrak tuh misalnya ya Bu, mimpi. Mimpi itu kan kadang kau dianui. Bayang-bayang kalau dijepai, bayang kita aja kadang kau dijepai. Dan nah aneh, Rasulullah tuh kan dibisi bayang-bayang. Nah itu anehnya. Nah saya sampailah. Rasulullah tuh kan dibisi bayang-bayang, awak sin ada, mata sin, telinga, rambut, tangan ada, tapi kada bebayang karena sinar matahari, karena cahaya apapun, lampu, bahari kada lampu listrik, lampu orang pakaian aja orang berminyak, lampu nang colok, lampuan aja, tapi Rasulullah tuh kada bebayang-bayang. Kan Rasulullah aja kada bayang-bayang, makanya Tuhan ciptakan Rasulullah tuh harat. Manusia paling sempurna itu Rasulullah, tapi tetap manusia. Jangan dipadahkan Rasulullah itu belajar tasawuf, Tuhan. Anak melihat Tuhan ya Rasulullah itu ya, itu Tuhan. Kedua Allah Ta'ala. Nah di situ hati-hati juga, jangan sampai memadahkan Tuhan itu, mengkhususkan Tuhan jadi al-normal itu jadi Tuhan. Nah bisa dipadahkan Tuhan. Jadi bisa nih, aku manusia biasa. Sampai dalam Quran disebutkan Rasulullah membaca Qurannya, Tuhan madahkan, maka na Muhammadun abahadim mirjalikum. Maka na Muhammadun abahadim mirjalikum. Kan di sini abah, aku ini manusia biasa dan ya bapak daripada anak, aku bisi anak, bisi bini. Itu Rasulullah. Walakin Rasul, tapi aku ini Rasul, diutus Tuhan. Itu bedanya ikam lawan aku ya Nabi. Dan itu bedanya lawan aku ciptakanlah dari nur. Artinya tuh awal mulanya tatap di perut ibu, tatap di rahim, lahir seperti manusia. Tatap bisi jasad, bisi rohani, jismani, bisi mata, telinga, tetapi semuanya Rasulullah itu suci. Bu, darah Rasulullah itu suci. Kami Rasulullah itu suci. Nang utur itu kita. Rasulullah itu orang suci-suci. Makanya pernah diminum. Ummu Aiman pernah menginum kami Nabi. Karena bahari kada ada wisi kayak kita ini. Sin kami di tanah dibuang kena. Muntah tanah mengambil. Tapi hindah pun di rumah. Ummu Aiman itu pernah menggaduh Nabi, tetangga Nabi. Ummu Aiman ini melihat banyu ada haus. Nangaran 5 katung alih banyu, ada diisi ulang. Mursyidul Amin kada ada lagi. Teh botol kada ada. Diambisin, kami Nabi diminum. Lalu Nabi, mana banyu kami ku sini? Sudah ku nginum. Kenapa kamu nginum tuh kami? Ujar Ummu Aiman, ulun kada tahu. Ikam mengamih minum kami ku tujar Nabi seumur hidup kada sakit parah lagi. Dan ikam kada masuk neraka. Haram neraka menyentuh ikam berkat kami makas minum imam Nabi. Masuk surga Ummu Aiman tuh dijamin. Gara-gara minum kami. Jakanya ada di Banjarmasin tuh kami Nabi 2 titik. Mungkin Haji Isam tuh kali sidin. Supaya masuk surga. Nang sugih bisi pesawat surang. Tahu Haji Isam lah bu. Sapu pulot. Sapu sadap. Kan konglomerat. Wah ini ada Pak. Dulu kan 9 naga jar. Dipadahkan di tuh. Wah ini kada lagi. Pengusaha Islam banyak sudah. Haji Isam. Haji Sulaiman Habib. Haji Ciut. Haji Ijai. Untuk di Banjarmasin inilah. Kalimantan nih. Bus-bus tuh. Haji siapa lagi? Kemudian di Sumatera. Haji siapa? Di Haji siapa? Nang bisi tambang emas. Bisi ini. Nang daerah mana tuh bisi kelapa sawit berapa ribu hektar. Sugih. Itu menguasai ekonomi sekarang. Kalau dulu kan 9 naga nang menguasai jar ekonomi Indonesia. Wah ini orang Islam dah. Sugih-sugih dah. Alhamdulillah. Ya Allah, sugih dah. Mudah-mudahan naik. Islam ini kira kita Indonesia ini makmur. Amin ya Rabbal. Nah ini Bapak Ibu. Itu contoh aja ulun supaya pian paham. Ya kah? Nah jadi wujud muhadis itu baharu itu ya kah? Bisa dibayangkan. Kalau kadim udah kawa. Karena kada sama. Lalam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu kada serupa dengan apapun. Kada kau dimisalkan, kau dicontohkan, kada kau diapa-apakan. Sehingga kada kau dibayangkan. Kalau kita kan kau bayangkan kalau makhluknya. Walaupun kita kada melihat, Nabi pernah melihat. Mungkin Jibril itulah bungas benar, dasar bungas. Mungkin itu adalah ini, kada kau dibayangkan gitu kita. Kecuali Quran namadakan sifat dan nama Tuhan, baru kita boleh, iya kan? Nama Tuhan ini, Tuhan tuh maha ini, sifatnya kayak ini. Nah, itu Allah juga yang beritahu. Tapi keadaan Tuhan itu kada kau dibayang-bayangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, itulah dulu. Nah lah yang
sampaikan. Jadi kalau contoh benda abstrak, mimpi, angan-angan, jin, setan, iblis, malaikat, surga, neraka, bidadari, itu gaib semua, abstrak. Karena kalau dilihat, cuma kalau dibayangkan. Nah, mungkin kayak ini boleh aja artinya Allah Ta'ala kan ada boleh. Tapi kalau namanya hadis Nabi, bahwa surga itu indahnya biasa. Ada pernah dilihat oleh mata manusia, ada pernah didengar suaranya indah oleh telinga manusia, ada pernah terlintas di hati kehebatan. Walaupun bayangkan ada sama lawan surga. Surga itu diseraharat. Kadang pernahnya melihat Rasulullah pernah melihat lawan siapa? Malaikat, lawan Nabi Idris pernah melihat surga. Ada dua Nabi yang pernah masuk surga. Nabi Idris lawan Nabi Muhammad yang pernah masuk surga. Nabi Idris lawan Nabi Muhammad. Cuma Nabi Adam pernah juga. Nabi Adam itu satu matanya. Nah, karena dimasukkan ke surga yang diciptakan. Siti Hawa itu di surga diciptakan. Makanya perempuan itu tubuh aurat kecuali muka tapak tangan. Nah, itu wanita ini suatu keindahan. Karena diciptakan Tuhan gitu masuk Nabi Adam dalam surga. Karena di alam dunia. Nah itu kalau Nabi Adam di dunia diciptakan, lalu dimasukkan ke surga. Di situ ibu-ibu. Terima kasih perhatian, maaf kekurangan, sampaikan semoga bermanfaat dan bermanfaat. Minta ampunan maaf. Wallahualam bisawab. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.